Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang agung ini, khatib mengingatkan kepada jamaah salat Idul Adha umumnya dan khususnya kepada khatib pribadi untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal manusia adalah dengan bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita segala kenikmatan, baik berupa yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan semua nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu, meski dengan semua usia kita. Maka sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ke seluruh penjuru dunia dengan melaksanakan takbir, tahmid dan juga tahlil. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa peradaban umat manusia dari zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan akhlak, ilmu dan juga iman yang kokoh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah ini kita memiliki 3 ibadah yang istimewa, yakni ibadah haji, salat Id dan juga ibadah kurban. Ketiganya merupakan sinergi yang membutuhkan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu lampau, yang kemudian ujian tersebut menjadi rangkaian ibadah haji dan kurban yang kita kenal saat ini. Jika kita menjalankan ketiga ibadah tersebut dengan baik, berarti kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal merupakan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah dengan serangkaian ujian yang kemudian berujung dengan kemenangan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dan menolong hamba-Nya yang bertawakal. Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Quran surah At-Talaq ayat 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah cukupkan keperluannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kisah yang sangat baik bagi umat manusia yang beriman. Bukan hanya sekedar kisah yang penuh dramatis, tetapi kisah yang mengandung nasihat ketuhanan, kemanusiaan, dan kepasrahan total. Bagaimana tidak, untuk menjaga perasaan dari sang istri yaitu Siti Sarah, Nabi Ibrahim rela menuju lembah yang gersang tanpa penghujung yang kini dikenal dengan kota Makkah. Setelah memiliki anak, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih anaknya yang tercinta itu sebagai hewan kurban. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pasrah, tawakal untuk melaksanakan perintahnya. Karena kepasrahannya tersebut, dengan pasrah yang total, Allah Subhanahu wa taala mengganti kurban tersebut dengan seekor kambing yang di kemudian hari kisah tersebut menjadi syariat kurban pada hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syariat kurban bukan hanya sekadar ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi sosial yang tinggi. Karena ketika kita menyembelih hewan kurban, maka kita dianjurkan untuk membagikannya kepada saudara kita, tetangga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga mereka akan merasakan kebahagiaan juga sebagaimana kita berbahagia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus yakin dan pasrah bahwa harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ada nasihat dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Jika kita belum mampu wukuf di padang Arafah, maka hendaklah kita wukuf atau berhenti pada batasan-batasan Allah yang telah kita ketahui. Jika kita belum mampu mabit atau bermalam di Muzdalifah, maka hendaklah kita mabit di atas ketaatan kepada Allah agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban di Mina, maka hendaklah kita menyembelih hawa nafsu kita agar kita dapat menggapai kenikmatan surga. Dan jika kita belum mampu pergi ke Baitullah untuk pergi haji karena jauhnya perjalanan dan mahalnya biaya, maka hendaklah kita pergi menghadap kepada Allah sang pemilik Ka'bah, karena Dia atau Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dan sebagai tambahan, mudah-mudahan kita semuanya yang ada, yang hadir di masjid ini sebagai perantau semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita doakan orang tua kita masing-masing ada di rumah, mudah-mudahan mereka senantiasa disehatkan dan diridhoi dan diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk berhaji dan melaksanakan ibadah kurban di tahun-tahun berikutnya dengan kekuatan iman yang kokoh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa lakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.